Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ara di Purworejo. Mbak Ara menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya. Ya, kejadiannya sekitar awal tahun 2000-an. Jadi waktu itu Mbak Ara dia sekolah SMA begitu ya. Cuman memang menggeluti salah satu bidang, yaitu bidang fashion atau desainer semacam itu. Sampai akhirnya setelah lulus SMA itu tadi, dia nggak melanjutkan untuk kuliah. Nggak melanjutkan bukan berarti nggak mau lanjut kuliah, melainkan karena ada satu hal, ya hal itu berhubungan dengan itu tadilah masalah perekonomian, dan Mbak Ara juga nggak lulus tes waktu itu. Akhirnya dia nganggur 1 tahun. Nganggur 1 tahun tersebut itu dimanfaatkan Mbak Ara untuk kursus sama salah satu orang itu yang ditunjuk atau dikasih tahu oleh salah satu temannya. Ra, kamu mending kursus atau belajar sama Mbak ini deh gitu ya. Itu bagus loh, desain-desainnya itu bagus. Oh iya, katanya, iya. Coba deh kamu belajar, kalau mau nanti tak kenalin gitu kan. Itu temennya mamaku, katanya. Ya sudah, akhirnya Mbak Ara pun dikenalin, dan waktu itu untung alhamdulillahnya gitu ya, itu dikasih diskon. Dan akhirnya sudah ngomong sama orang tua begini-begini, dan biayanya juga nggak terlalu mahal ya waktu itu. Akhirnya apa? Dijalanilah kegiatan tersebut. Cuman memang kegiatannya itu malam. Pokoknya lepas maghrib gitu ya, sekitar jam 6:30, nanti malam sampai sekitar jam 9. Dan itu nggak setiap hari, kayak seminggu itu 2 kali doang. Ya sudah, hal itu nggak apa-apa dilakoni gitu ya. Itu belajar gambar dan yang lain-lain kan kayak gitu. Dan akhirnya jalanlah Mbak Ara kursus di ibu tersebut. Jadi setiap misalkan malam Senin sama malam Kamis misalkan begitu ya, seminggu 2 kali Mbak Ara itu datang ke situ. Nah, ini pada suatu hari mungkin udah dapat sekitar 1 bulanan lah Mbak Ara itu belajar sama ibu tersebut. Pulang kan, dan pulang itu Mbak Ara kadang naik sepeda motor, kadang naik angkot. Wis pokoknya suka-suka dia lah. Kalau misal sepeda motornya mau dipakai bapak karena motor cuma 1 ya, ya Mbak Ara nanti keluar ke sana diantar sama bapak, naik angkot. Terus nanti dari angkot turun, rumahnya juga ndak terlalu jauh, dan jam 9 itu masih sore ya, belum terlalu malam banget. Nah akhirnya apa? Kalau nggak naik motor memang Mbak Ara pulangnya tuh lebih cepat. Jadi biar jam 9 malam itu udah sampai kampung, intinya gitu. Akhirnya apa? Dijalanin itu tadi. Nah ini pada suatu malam Mbak Ara itu kan nggak naik sepeda motor. Sorenya dianterin sama bapak. Kebetulan bapak itu lagi ada perlu mau keluar. Dan akhirnya dianterin sama bapak. Nah pulangnya itu kan naik angkot. Jam 9 malam itu sampai di kampung tersebut. Kampung ya kondisinya tuh normal, nggak sepi-sepi banget. Hanya di beberapa titik aja yang memang dari dulu agak sepi. Tapi bukan berarti itu titik yang angker atau bagaimana, enggak. Nah, di sana kalau dari arah Mbak Ara berangkat itu sebelah kiri, pulangnya berarti sebelah kanan. Di situ ada pelataran tanah yang lumayan cukup lebar. Di ujung situ ada sebuah gubuk rumah, tapi rumahnya itu masih rumah-rumah gubuk semacam itu. Nah, di bagian depannya, dan rumahnya tuh ngadepnya ke samping. Kalau dari arah jalan ya, kesananya itu kebun, depannya kebun, adem. Kalau siang itu enak banget, banyak anak kecil main di situ. Nah, di rumah tersebut di depannya itu ada warung kecil. Dulu itu warung tersebut dipakai buat ini
dagang rujak, semacam itu. Rujak, ada jajanan-jajanan bocah, ya makanan-makanan jajanan tradisional, semacam itu ya. Warung-warung di kampung-kampung lah kayak gitu. Nah, ini yang punya warung tersebut itu udah meninggal karena memang udah tua. Warung itu akhirnya enggak beroperasi kan, kosong. Cuman tinggal meja sama ada kursi-kursinya lah, itu masih dibiarkan, tapi ya barang-barangnya tentu saja itu kosong. Nah, Mbak Ara itu lewat ke sana jalan kaki. Entah kenapa bawaannya itu pengen nengok ke arah warung tersebut, bekas warung itu. Diliatin gitu kan. Itu apa ya, kata Mbak Ara. Ada sesuatu yang duduk di sana. Sesuatu warnanya putih, itu dibungkus. Ya apalagi itu tuh pocong gitu. Mbak Ara, astagfirullahaladzim, kok ada pocong di situ kan? Ini lagi duduk dan itu kontras banget. Karena rumah tersebut itu udah nggak ditempatin. Suami dari nenek tersebut yang jualan itu udah lama meninggal, jadi tinggal itu cuman sendirian di sana. Anaknya udah misah sendiri di sampingnya sebelah sana. Nah, ini rumah itu tuh kosong. Nah, itu ada yang duduk di situ. Siapa ya itu ya? Langsung Mbak Ara mempercepat langkahnya. Pulang-pulang langsung cerita, Pak, cerita ke ibunya. Waktu itu bapaknya belum pulang. Bu, aku tadi ngeliat pocong, Bu. Ngeliat pocong di mana? Di warungnya itu Mbak Ija, anggap aja seperti itu ya. Mbak Ija yang udah meninggal itu di warungnya Mbak Ija. Lagi ngapain di situ? Ya enggak tahu, orang lagi duduk katanya begitu kan. Bu, lain kali nanti besok aku minta dijemput bapak aja katanya begitu. Dan akhirnya Mbak Ara pun selanjutnya karena kapok ya, ketakutan, akhirnya diminta sama bapaknya, Pak, pokoknya aku kalau misal lagi kursus, aku pulangnya maunya dijemput, aku nggak mau itu Pak, takut Pak, itu aku tadi habis ngelihat pocong, kata si Mbak Ara. Dan akhirnya ya sudah, sama bapak pun dijemput selanjutnya gitu ya. Dan setelah kejadian tersebut Mbak Ara juga nggak berani kalau misal malam itu lewat di tempat tersebut karena masih trauma juga, masih takut lah. Dan akhirnya kan berangkat kursus. Mbak Ara nggak mau naik motor sendiri. Aku takut, pokoknya aku nggak mau. Aku maunya dianterin sama bapak aja. Nah, akhirnya apa, dianterin meskipun motor nggak dipakai, nganggur. Dianterin lah ke sana. Nanti pulangnya dijemput sama bapak itu di depan gang di situ. Nah, malam harinya Mbak Ara kan pulang. Dijemput sama bapak tuh, bapak ada, Mbak Ara pun naik gitu, motor jalan ke sana. Ya, mumpung lagi bonceng bapak. Bawaannya aku tuh pengen nengok. Aku pengen nengok ke warung tersebut. Mbak Ara pun akhirnya nengok. Begitu nengok, itu ada lagi. Mbak Ara kan langsung pegangan bapak kan. Wis, kenapa? Kata bapak. Pak, itu Pak, ada pocong. Cuman mereka itu udah lewat. Itu ada pocong gitu kan. Mana. Bapak itu ngerem. Bapak ngapain berhenti? Bapak mau lihat katanya. Oh, enggak Pak, pulang aja, pulang. Serem Pak. Akhirnya ya pulanglah mereka. Dan setelah Mbak Ara diturunkan di rumah, bapak mungkin karena rasa penasaran itu tadi, apa sih yang bikin anakku itu jadi ketakutan. Bapak pun akhirnya putar balik. Bapak mau kemana? Bapak mau lihatin pocongnya seperti apa katanya. Pak, nggak usah cari masalah Pak. Sudah, tenang aja, kata bapak. Bapak pun akhirnya ke sana, ditengokin. Ya begitu pulang lagi, nggak ada info apapun. Orang nggak ada apa-apa, kata bapaknya. Malah tak tungguin di sana. Ada kali 2-3 menit bapak berhenti di situ sambil rokokan, nungguin pocongnya. Mana pocongnya? Nggak ada, kata bapak itu begitu. Dan akhirnya sudah. Bapak pun akhirnya masukin motor dan sebagainya. Malam itu istirahatlah Mbak Ara dan keluarga. Cuman malam itu tuh ada yang aneh. Mbak Ara itu merasakan di rumah. Tumben-tumbennya itu sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Di dapur itu banyak glutak-glutuk. Banyak pergerakan seperti ada aktivitas di belakang sana. Adalah suara kayak
piring sama sendok, gelitik-gelitik gitu kan. Terus kayak sesuatu yang digeser di atas meja kayu, misalnya ulekan atau apa, itu kan suaranya lumayan zeret gitu ya. Itu seperti itu. Apa ya itu ya? Apa ibu masih masak di belakang atau bagaimana, kata si Mbak Ara. Mbak Ara pun keganggu kan, dan akhirnya penasaran. Begitu penasaran, dia berniat mau nengokin ke arah dapur. Tapi dia mikir, aku mau mastiin dulu, bapak sama ibu itu ada ndak gitu kan. Nah, bapak sama ibu kan kamarnya nggak ditutup ya, kecuali kondisi tertentu. Itu cuma ditutup pakai korden doang. Nah, begitu ke sana mau ke dapur, ngelongok dulu nih bapak sama ibu. Loh, bapak sama ibu ada di sini. Terus nengokin adiknya Mbak Ara. Adiknya Mbak Ara juga tidur. Terus di dapur itu yang gerusak-gerusuk itu siapa ya? Enggak lah, nanti aja lah, aku nggak jadi. Mbak Ara pun akhirnya balik lagi ke kamar. Ya kayak gitu, kelap-kelip. Lah udahlah aku tidur. Malam itu Mbak Ara pun tertidur. Keesokan harinya, pagi harinya Mbak Ara itu langsung ke belakang, nengokin. Semalam itu berisik banget, ada apa ya? Apakah ada yang barang-barang pindah atau apa, bagaimana? Ditengokin, dapur masih rapi seperti biasa. Semua berada di posisinya, karena Mbak Ara kan juga masak, jadi dia itu inget banget lah intinya. Posisi-posisi penempatan ya, alat-alat dapur itu, di sini tuh masih inget. Dan pagi harinya cerita sama ibunya, Bu, semalam di dapur kayak berisik banget, Bu, kayak ada yang ini. Masa, kata ibunya. Iya, Bu, beneran, Bu, kayak ada orang. Cuman, siapa gitu ya? Kok semuanya rapi dan beres gitu, kata si Mbak Ara. Ya, mungkin cuman perasaan kamu aja kali, kata si itu ya. Iya kali ya, Bu, ya. Kalau enggak ya yang huni rumah ini, kata si ibu. Asem arahnya ke sana, kata Mbak Ara. Udahlah, aku enggak mau ngebahas itu. Kalau arahnya tuh ke yang situ-situ, soalnya aku takut ini di rumah sendiri, nanti malah aku ketakutan di dalam rumah, repot. Nah, malam harinya, waktu itu kan nggak kursus ya, malam harinya Mbak Ara itu mengalami sesuatu yang sama. Sekitar jam 10 malam, keluarganya itu udah pada tidur, Mbak Ara itu belum. Dan akhirnya suara itu pun muncul, gerutak-gerutuk itu di area dapur. Nah, suara itu lagi gitu ya. Siapa ya, kata Mbak Ara. Aku penasaran, beneran deh, aku penasaran itu tuh apa sebenarnya. Setan bukan atau ibu ya. Keluar lagi Mbak Ara ke sana, nengokin, pertama mastiin, beneran ibu sama bapak udah tidur, adik-adikku juga udah tidur. Terus di belakang siapa ya? Orang atau bagaimana? Pelan-pelan Mbak Ara itu menuju ke belakang sana. Dan kebetulan di antara dapur sama ruang tengah itu ada pintu. Pintunya itu ada bagian kacanya. Dan ya tentu saja bisa ngelongok begini ya. Kaca itu juga di pojokannya itu ada yang lobang, pecah gitu. Mbak Ara pun akhirnya coba ngelongok ke area dapur yang memang cahayanya itu dari cahaya kamar mandi di situ. Jadi nggak terlalu terang-terang banget. Nah, di situ Mbak Ara kan pertama ngelihat nggak ada apa-apa ya. Cuman begitu nengok ke arah lantai ke bawah, disitulah Mbak Ara baru dia itu ketakutan. Dia itu melihat ada sosok pocong. Cuman sosok pocong itu kayak lagi jalan itu kayak ulat, kayak belatung begitu. Jalan itu seperti itu di atas lantai. Wut. Nah, disitulah Mbak Ara akhirnya ngejerit gitu kan, ketakutan. Lari ke kamar orang tuanya. Ya bapak sama ibunya bangun ketakutan. Pak, Bu, di belakang. Kenapa? Di belakang kenapa? Di belakang ada pocong, katanya gitu. Pocong apa gitu. Akhirnya bapak pun bangun, nengokin ke sana. Ya, di belakang itu enggak ada apa-apa. Nah, di situ Mbak Ara akhirnya cerita, Pak, Bu, aku itu udah 2 malam ini denger di
di belakang itu ada yang gerutak-gerutuk, ada yang ada aktivitas di belakang, kayak ada orang. Bapak sama ibu ndak percaya gitu ya, bukan bapak sama ibu ndak percaya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, orang ndak ada apa-apa. Tapi beneran tadi sumpah aku ngelihat, kali ini aku ngelihat ada pocong di sana, ada sosok pocong. Ya wis, kamu tenang aja gitu ya, kata ibu. Sudah tenangin diri. Dan akhirnya, aku nggak mau tidur sendiri, aku mau tidur di kamar adikku aja lah. Nah ini dia tidurnya pindah ke kamar adiknya. Bapak sama ibu udah balik lagi ke sana gitu kan. Sempat nemenin dulu Mbak Ara tidur, tapi Mbak Aranya belum tidur, cuman pura-pura. Bapak sama ibu pun mungkin ngantuk ya. Balik lagi ke kamar ke sana, udah sepi banget. Suara gerutak-gerutuk di belakang itu kedengeran lagi. Cuman anehnya, orang-orang di sana selain Mbak Ara itu nggak ada yang denger. Kalau dibilang ada yang gerutak-gerutuk itu nggak percaya, padahal bapak sama ibu waktu itu mungkin juga belum tidur atau bagian, tapi nggak percaya. Bahkan bangunin adiknya, yuk bangun. Apa mbak gitu kan, yuk kamu dengar suara itu nggak, gerutak-gerutuk. Si Mas Tio adiknya itu nggak denger apa, nggak ada suara-suara apa, mbak aku ngantuk, aku mau tidur. Ya sudahlah, akhirnya kata Mbak Ara, apa aku doang yang denger ya gitu. Sudahlah aku tidur. Akhirnya malam itu tidur, dan tibalah waktu. Nah, Mbak Ara mulai belajar, aku nggak mau ikut campur masalah itu di rumah yang gerutak-gerutuk. Tibalah kursus nih, berangkat ke sana. Dan waktu itu karena suatu halangan, bapak itu memang nganter ya. Bapak itu nganterin Mbak Ara, dan memang bapak itu nggak ada acara malam harinya. Mbak Ara pun pulang. Nah, jam 9 itu sampai di sana di gerbang desa. Cuman nggak dijemput sama bapak. Bapak kemana ya, tak tungguin udah sampai 5 menit. Biasanya jam segini, udah jam 9 lewat 10 gitu kan. Bapak biasanya udah sampai di sini, kok bapak belum datang, apa lupa atau bagaimana. Mbak Ara pun akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Aduh, aku ngelewatin rumahnya Mbak Ijah di situ ya, di warung, pasti ada pocongnya lagi, kata Mbak Ara. Dan akhirnya sudah, Mbak Ara pun jalan ke sana. Dia udah siap-siap ambil langkah 1000. Sendal pun udah diambil. Ini kan pakai tas ya, tas kanvas gitu. Sendal udah dipegang, tas kanvas udah dikekepin begini. Aku mau lari gitu. Begitu sampai di tempat, Mbak Ara nengok ke sana, udah ada apa-apa. Ya udahlah, aku jalan aja, cuman dicepetin. Nah, begitu jalan dicepetin, Mbak Ara itu mendengar ada bunyi gusak. Itu di belakangnya. Kok kayak ada yang ngikutin, kata Mbak Ara, pikir dia ya. Kok kayak ada yang ngikutin gini? Mbak Ara nengok, enggak ya? Enggak dulu. Aku jalan aja. Nah, begitu udah deket sama rumah, mungkin sekitar 30-40 meter lagi gitu ya, rumah itu halamannya udah kelihatan kan. Mbak Ara baru memberanikan diri itu buat nengok. Begitu nengok ke arah kanan, itu ndak ada apa-apa. Jalan lagi, kosak, masih ada. Begitu nengok ke arah kiri, di situ baru si pocong itu tuh mepet ke pinggiran gitu. Itu ada tanaman, pagar tanaman gitu ya, tanaman itu hidup itu. Si sosok pocong itu nempel di sana. Nah, di situ Mbak Ara itu bahasa sininya tuh cop-copan gitu ya. Sudah dak-dik-duk udah kaget bukan main, sampai badan itu kaku, ndak bisa, susah buat digerakin. Dia tuh diem dulu, ngambil nafas dulu, dan barulah dia itu bisa lari tentu saja, teriak-teriak. Sudah nggak ingat apapun, kata Mbak Ara. Pokoknya aku udah nggak malu, nggak apa, aku pokoknya teriak-teriak. Sampai beberapa tetangganya itu pun akhirnya keluar. Mbak Ara sampai di rumah kan, dan akhirnya begitu ngomong sama bapaknya. Bapak itu belum pulang waktu itu. Ternyata bapak itu ada acara dan belum selesai, ketemu sama Pak Lurah waktu itu. Nah, akhirnya ngomong sama Bu, aku habis diikutin sama pocong ya. Tetangganya kan pada kesana, Ra, kenapa Ra, ada apa Ra? Mbak Ara pun akhirnya cerita, aku habis diikutin sama pocong.
aku pertama kali ngeliat itu di rumahnya Mbak Ija gitu. Loh, kamu ngeliat, Ra? Iya, aku ngeliat itu emang lagi geger, katanya begitu. Hah? Lagi geger? Iya, yang ngeliat itu ndak cuman kamu, ada beberapa orang yang ngelihat. Ya, Mbak Ara pun akhirnya cerita, nggak lama setelah itu setengah 10, bapaknya pun pulang. Bapak sih kata ngojek, aduh Ra, bukannya gimana-gimana, bapak ndak enak, tadi nggak sempet, nggak kekejar gitu, tadi ada urusan sama Pak Lurah, kata bapaknya. Yo, wah aku dikejar lagi, jadi begini Pak, aku dikejar-kejar sama pocong, nanti kata si Mbak Ara gitu. Dan akhirnya bapak kan ngobrol sama tetangga ya, ternyata memang jadi yang mengalami hal tersebut itu nggak cuma Mbak Ara, ada cerita-cerita lain itu yang bilang seperti itu, ngelihat ada sosok pocong itu lagi duduk di kursinya itu rumahnya Mbak Ija di sana. Ya, itu kan akhirnya jadi teror juga ya, geger lah malam itu. Dan Mbak Ara pun mulai ngobrol serius sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, aku ndak bohong, aku nggak halusinasi, aku ngelihat beneran di rumahnya Mbak Ija, di situ di warungnya itu ada. Terus aku tadi diikutin. Terus kemarin di rumah itu pun aku juga ngelihat, Pak, Bu. Itu kenapa ya? Aku lagi ndak belajar dukun, aku ndak belajar ilmu santet, ndak belajar ilmu susuk atau apa. Aku itu lagi belajarnya desain pakaian. Kok bisa-bisanya aku digangguin seperti itu? Ya Mbak Ara cerita juga sambil nangis, sambil ketakutan. Bapak sama ibu pun ngerti. Oh mungkin itu kali ya Ra ya. Lah ndak tahu, kata bapaknya. Pak, tanyain sama itu si Ustadz Amir, atau kalau ndak sama istrinya, mereka berdua kan sama-sama ngerti Pak masalah itu, kata ibunya. Ya udah nanti tak tanyain. Sekarang loh Pak, ya sudah malam begini ndak enak. Udah ndak apa-apa, sementara ini Ara tidur sama Rio dulu, katanya. Iya Pak, sudah akhirnya Pak. Ya Mbak, si Rio-nya pun, Mbak, tadi beneran Mbak, lihat Mbak, malam itu tuh ada obrolan serius sama Rio. Iya, tadi Mbak beneran lihat yuk. Aku juga lihat Mbak, kata si Rio begitu. Kamu juga lihat yuk. Ngelongok begini bapak sama ibu. Iya, tapi aku ndak mau cerita sama bapak sama ibu. Loh kenapa emangnya, kenapa? Ndak apa-apa. Kamu lihatnya di mana yuk? Aku ngelihatnya di dapur. Katanya, hah? Kamu ngeliat di dapur juga yuk? Iya, aku ngeliat di dapur. Aku udah tahu Mbak sebenarnya, kata si Mas Rio. Kenapa kamu ndak bilang kalau udah tahu begitu? Ya aku ndak mau, aku biarin aja. Ceritanya gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku mau pipis, malam-malam Mbak Ara itu masih tidur. Aku mau pipis ke belakang sana. Ya aku keluar namanya udah lagi ngantuk gitu ya Mbak, menuju ke toilet situ. Aku udah cur dan yang lain udah selesai Mbak. Begitu aku lewat kamar mandi, itu apa sih? Kok ada yang tiduran di lantai, katanya begitu. Ya udah aku jalan aja, kok kayak pocong ya, kata si Mas Rio dengan santainya cerita. Pas tak tengok, iya beneran pocong. Udahlah, biarinlah aku tutup pintunya. Grup. Cuman begitu doang si Mas Rio cerita. Yo, menurut kamu ini pocong yang sama atau beda ya Yok ya? Sama yang apa Mbak? Yang Mbak lihat di jalan. Kalau yang Mbak lihat di jalan yang di rumahnya Mbak Ija itu kan berdiri atau duduk. Kalau yang di rumah kita kok begini-begini gitu kan, kata si Mbak itu. Kata Mbak Araknya. Iya ya Mbak ya, kayaknya sih beda Mbak. Ya udah nantilah, kan Mbak mau diobatin sama itu istrinya Ustadz Amir. Emang nggak apa-apa ya Yok ya? Ya nggak apa-apa ya Mbak. Emang kenapa Mbak? Cobain aja Mbak. Akhirnya sudah. Malam itu pun mereka yang ngobrol-ngobrol lumayan cukup panjang ya. Dan akhirnya mereka berdua tidur. Keesokan paginya beneran si Ustadz Amir sama istrinya itu datang. Ya melihat Mbak Ara. Dan ya cuman didoain aja. Dikasih air minum yang sudah didoain, dan ya setelah itu semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Dan memang sesederhana itu, kata Mbak Ara. Setelah aku diobatin sama mereka berdua, alhamdulillahnya udah nggak ada yang namanya gangguan-gangguan itu lagi. Aku lewat di rumahnya
Mbak Ijah itu pun nggak digangguin. Cuman kan kali ini aku selalu diboncengin ya. Cuman aku udah nggak ngelihat apapun, udah nggak ngelihat seperti itu. Bahkan di rumah pun udah nggak ada. Dan ya begitu, Ustadz Amir sama istrinya tuh nggak cerita banyak. Sudah, yang penting nggak apa-apa. Yang penting udah kita usahakan. Semoga nggak terjadi apa-apa lagi, hanya sebatas itu gitu. Dan ya ceritanya Mbak Ara hanya sampai di sini aja. Terima kasih Mbak Ara atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya tadi. Kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.